nih kayaknya. Iya, dan kita Lu kan setelah eranya Nakata ada nggak era ini Jepang yang paling modern menurut Iya. gue. Dulu tuh setiap nonton Jepang tuh walaupun mereka ngalahin tim-tim gede juga ya, Tapi gue tanya sekarang, pemain bintang siapa di Jepang? Koci. Kayak lu bilang sendiri kan. Sekarang itu ada satu pendapat fundamental Koci yang agak sedikit berbeda dariku. Menurutku tuh bukan nggak ada pemain hebat, tapi sistem itself itu nggak melahirkan Buat- lagi pemain menonjol. Iya, betul. Nah, untuk sebuah turnamen yang semakin mengedepankan teamwork, Jepang ini powerful loh. Oke, kita nggak kenal less populer, Kubo misalnya, atau Mitoma yang nggak jadi ikut atau segala macam. Tapi Jepang adalah salah satu tim yang kita tonton karena ada di region yang sama kan. Kita tonton, kita lihat mainnya udah beda kelas banget dengan Asia. Dulu, walaupun Jepang udah punya riwayat ngalahin tim-tim gede, selalu kalau Jepang menang lawan tim gede, itu faktor counter attack, faktor keberuntungan segala macam. Per hari ini kalau kita lihat pertandingan ininya, pertandingan persahabatannya, kalau benar-benar udah di level yang sama. Iya. Gitu. Inggris aja lewat kemarin ya. Iya, bahkan bisa mendominasi Level pertandingan. sama sih enggak, I disagree. Gue gue nggak begitu impressed dengan Jepang as a negara Asia. Di sepak bolanya tuh coach. Ya. Mereka menang itu banyak yang friendly. Memang lawan Jerman segala pernah menang itu kan masa-masa lagi jelek-jeleknya. Spanyol, Jerman lagi jelek, dan mayoritas dari match yang mereka menang itu bertahan mainnya. Sampai sekarang pun juga bertahan. Lawan Brasil terakhir kalah bertahan. Counter doang. Memang counternya luar biasa. Tapi sampai kapan lu menang terus dan counter? Dan realitanya bicara data, mereka nggak pernah lolos ke semifinal, ke perempat final kok. Iya, pencapaian Ya kan, terakhir tentunya. exactly. Jadi ada yang salah dong dengan sistem ini. Tapi dia kalahnya pun kayak misalnya waktu kemarin adu penalti sama Kroasia kan. Iya. Iya, Iya, betul. waktu itu. Ini kan masalah mental. Di group stage mental masih nggak begitu teruji. Iya. Pada saat masuk itu mental yang berbicara, dan Jepang fail di situ. Makanya aku bilang Jepang yang era ini sedikit berbeda gitu. Ada kemajuan Goci. Beneran waktu kita ngeliat Bisa ada kemajuan. Gue percaya juga ada kemajuan. Tapi at the end of the day, still Japan. lu butuh lebih dari cuman skill atau teamwork atau disiplin, mental yang berbicara. Dan gue nggak merasa Jepang punya mental itu. Sebagian besar dari tim ini ya, itu banyak yang main di Scotland sama Belanda loh, which is bad league. Liganya nggak bagus Scotland sama Belanda. Jadi artinya menurut lu di grup F ini Belanda tetap akan jadi juara grup Nggak ya? juga, karena Belanda juga jelek. Oke, di antara Jepang, Swedia, Belanda. Nah, antara Jepang sama Belanda. Oh. Belanda juga jelek. Cuma menurut lu ini Jepang ya nggak akan kemana-mana juga ya, walaupun dia memang secara teoritik dia kuat gitu ya. Ya di Asia. Ya. Cuma di Piala Dunia ini menurut lu nggak akan tembus perempat final? Itu kan debat yang every 4 years gua harus hadepin sama orang-orang Asia ini. Seolah-olah Jepang itu hebat gitu. They're not. They are not. Mereka lumayan, tapi untuk level dunia enggak. Gua Asia mereka hebat. Gue di Piala Dunia ini optimis forecast Jepang semifinal. Lu sama kayak Pange, tempat tahun lalu juga sama. Enggak, 4 tahun lalu gue nggak bilang Jepang semifinal. Pange malah bilang Jepang calon juara, ya sure. Ya, gue nggak seberani itu. Iya. Gak seradikal itu. Nggak sederadikal itu juga. Nippon ini kan mendarah daging buat saya. Cuman semifinal bisa. Ini Jepang terbaik. Lu belum pernah dalam hidup lu lihat Jepang selevel ini? Iya, belum. Lebih populer, udah. Gue justru bilang, gue melihat Jepang lebih bagus, lebih sering daripada Jepang. Oh, Ya. Ya. Jepang yang mana? Jepang ini nggak sebagus Jepang zamannya Nakata. Jepang zaman Nakata itu enggak, itu urutan kesekian Coach. Individunya lebih bagus, Lebih Teamwork. populer. lebih teamworknya Jepang ini lebih bagus. But still, lu butuh sosok yang bisa ngangkat tim. Jepang ini nggak punya. Tapi gue ada setuju sama Koci, Fer. Beberapa kali itu penggemar Jepang di wawancara itu ya masih banyak yang nyebut Nakamura. Nakamura. Iya. Ya, Siapa pemain yang betul, menurut lu betul. paling besar yang pernah dimiliki Jepang? Nakamura. Bahkan gue kaget. Gue kira Nakata. Ya. Ternyata lebih banyak yang ketika itu Nakamura. Top skornya itu main di NEC Nijmegen, please deh.
top skor Eredivisie itu masuk timnas juga itu pemain naik. Kalau dia hebat, dia main minimal di Fulham. Tapi Bukan kan di Eredivisie, divisi ke-7 di Eropa loh. yang sekarang Iya, siapa coach? Wida. Divisi 7. Belanda, divisi 7 Eropa. Enggak, apa Liga ke-7 lah. Liga ke-7. Iya. Bukan di Liga Inggris atau Liga Iya. ya soalnya Mitoma nggak main Inggris, kan. Italia, Spanyol, Ya. Jerman, Prancis, Portugal, baru Belanda 7. Tapi lu nggak ngelihat sosok kayak Nagatomo tuh bisa ngasih diferensiasi yang udah punya experience di Eropa lama. Come on, itu cuma teori-teori yang tiap tahun selalu dibilang experience orang tua bla bla, ujung-ujungnya at the end of the day experience lawan kalah juga. Experience punya mungkin membantu di ruang ganti. Di Itu lapangan. iya di 80. Tapi di Nagatomo 8 itu kan enggak masih juga. dipanggil kan? Masih. Ya nanti kita lihat benar. Menurut nggak apa lu, itu bilang. Iya kan, kalau lu pernah bilang bahwa pemain-pemain naturalisasi kita bukan tier 1 lah. Tier 3 4 kan. Iya, bilang. kalau lu pernah bilang Iya, kayak iya. gitu kan. Skuad Jepang saat ini yang lu lihat itu di tier berapa di Eropa? Mediocre di Eropa. Tier 2. Enggak 3, 2-3 lah. 2, ada sebagian yang 2, sebagian yang 3. Iya. Oke, bukan pemain tier 1 juga ya. Bukan, definitely bukan. Enggak ada pemain tier 1. Menurut lu orang kayak Kubo tuh nggak bisa memberikan Kubo cadangan di Sociedad tuh. pidatonya bagus kemarin. Puta. Udah itu cadangan. Yang bintang mereka tuh cadangan. Iya, Morita ya. Iya. Morita main lah, tapi Sporting jauh liganya. Iya. Liga ke-6. Iya. Iya, tapi iya memang di liga-liga Serie A gitu kali. Sama Scotland juga banyak. Itu liga Iya, keberapa? 10, 11, 12 itu. Tapi kita tidak bisa menafikan tim yang bisa nyetak 56 gol dalam 16 pertandingan loh. Di mana? Di around the world, coach. Mayoritas di Asia. Still. Come on, iya. Lu nggak gini. Tim Asia yang lolos sekarang ya 12 tim itu nothing dibanding tim Eropa. Realita tiap kali Piala Dunia lu lihat rank tim Asia di mana. Tahun lalu 4 tahun lalu sama gembar-gembor yang lolos siapa? Jepang doang. Habis itu lewat juga. Yang lain nggak ada yang lolos. Korea ngalahin Jerman, lolos nggak Korea waktu ngalahin Jerman? Kagak lolos juga. Saudi ngalahin Argentina, lolos nggak? Nggak lolos juga. Lu kalau nggak lolos group stage, how good are you gitu loh. Ini debat yang selalu lahir di Indonesia karena orang Indonesia merasa Asia bisa berbicara dengan di sepak bola. You cannot, not at this moment. Jepang, gue setuju. Berapa bulan yang lalu kita bahas tentang agen bahwa Jepang itu kayak level Eropa liganya. I agree, tapi yang mediocre. Ya. Liga 2-3 itu gue setuju. Ya, kayak Portugal Nah, di bawah. Setara. Iya jelas bawahnya. mereka nggak sama dengan Iya. IPL. Gitu. Iya, jauh, bukan nggak sama, Iya. jauh. Ya, nggak bisa dibanding. It's not even competition lah. Iya. kalau- Gitu. Cuman di Indonesia ini kan melihat Jepang seolah di Asia memang merajalela. Bukan gitu, coach. Kalau Tapi, kita sendiri bukan Tuh, 2 tahun lalu mereka juara Asia aja enggak. Qatar kan juara. Oh, coach sendiri yang bilang Asia Rick. Ya, saya Asian League. Kalau itu kan not debatable lah ya, maksudnya. Jerman Apakah Qatar tim terbaik 2 tahun yang lalu di Asia? Enggak juga. Enggak juga kan. iya enggak juga. Tapi kalau Qatar bisa juara dia bukan terbaik tapi ya levelnya kira-kira segitu lah. Iya kan? Iya, iya. Next group kita. Thanks, bro. Pokoknya gue tetap megang Jepang itu optimis forecast. That's semifinal. okay karena orang kayak lu itu banyak. Kalau Dan lu, lu punya hak juga kalau gitu. lu berbeda ya. Gua Kalau lu banget. batas maksimal Jepang kemana? Perempat final Perempat final. Bang Ari. Ya semifinal bisa lah, gue setuju sama lu kan. Tapi kalau Belanda kita nggak bisa nanya Koci ya karena subjektif kan. Kalau Koci pasti pengennya juara gitu. Harapan. Harapannya juara. Mungkin palsu ya, tapi itu harapan selalu ada. Iya. Oke.